Mana, Mbah? Sini. Beliau sudah ada di sana. Ya. Ya. Ingat adab 1, 2 dan berikut-berikutnya. Ya. Ya, Mbah. Ya, Mbah, siapa? Jangan begajulan kayak yang sebelum-sebelumnya. Kamu tuh jangan malu-maluin saya gitu. Iya, Mbah. Bodoh ya, bodoh, jangan terlalu terlihat gitu. Ya. Siapa? Sudah temuin beliau itu. Beliau sudah menunggu. Ya. Terima kasih, Mbah. Terima kasih, Mbah Herman. Saya tunggu di sini aja ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Kameranya juga. Udah tanya nih, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Mana. Senter, Mas. Astagfirullahaladzim. Wanteng biang. Assalamualaikum. Ya, dengan saya sendiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, memang saya sudah 3 hari yang lalu, Pak. Oh, tentunya saya akan segera cepat mungkin untuk melakukan itu, Pak. Oke, monggo, silahkan. Sini, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Baiklah, silakan duduk ya Joko, biar pembicaraan kita lebih hikmat. Baiklah. Terima kasih, Pak. Selamat datang Joko. Saya dengar dirimu sudah datang semenjak 3 hari yang lalu. Benar sekali, apa? Memang saya sudah datang 3 hari yang lalu. Dan maafkan atas kefakiran saya ini yang hanya bisa menerka-nerka sehingga membuat opini yang tidak benar mengenai kenapa Abah belum bisa menemuiku di saat itu. Ya memang benar, saya sengaja membiarkan dirimu karena saya itu melakukan ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana tata cara atau adab menerima tamu. Kebetulan tadi sudah diterangkan oleh Mbah Sariman yang mengantar saya ke sini. Oh ya, saya jadi banyak belajar mengenai setiap perjalanan ini. Saya ambil hikmah demi hikmahnya. Perkenalkan, nama saya adalah Awaluddin Makrifat. Ya, Pak.
Saya itu sahabat karib dari leluhurmu. Sebenarnya saya ini sudah menunggu kehadiranmu sejak lama, cucuku. Akan tetapi mungkin inilah waktu yang sudah digariskan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan dirimu. Maafkan saya, di sini saya tidak bisa memberikan apapun kepadamu kecuali hanya doa yang kupanjatkan kepada Tuhan agar cucuku ini dapat senantiasa menjaga keistiqomahannya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Pak atas doanya. Cucuku harus mengetahui ada 4 hal tingkatan ilmu dalam menjaga keistiqomahan. Apa saja itu, apa? Yang pertama adalah syariat. Yang kedua adalah thariqat. Yang ketiga adalah hakikat. Dan yang keempat adalah makrifat. Apakah cucuku sudah pernah belajar mengenai 4 tingkatan ilmu itu? Untuk belajar dan mengamalkan mungkin pernah, apa? Akan tetapi untuk kesempurnaannya saya tidak tahu. Mungkin saya lebih tepat masih dalam tahap syariat. Baiklah cucuku, akan saya sedikit jelaskan makna dari keempat tingkatan tersebut. Yang pertama, saya mulai dari syariat. Syariat yaitu segala aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkenan dalam soal akidah, masalah hukum, baik haram maupun halal. Dalam syariat, aturan itu sudah baku, tidak dapat diubah. Ya, seperti rukun Islam itu, Pak. Benar. Dalam ilmu tasawuf, syariat adalah yang mengatur amal secara lahir dan tingkatan ini. Syariat itu diibaratkan suatu benih, cucuku. Biji yang akan kita tanam. Oh, berarti ketika kita baru mulai belajar ya, Pak. Benar. Yang kedua adalah thariqat. Thariqat adalah jalan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Dalam ilmu thariqat itu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu yang wajib dan ilmu yang sunnah. Thariqat wajib yaitu amalan-amalan wajib, baik fardu atau fardu ain ataupun fardu kifayah, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Thariqat wajib yang utama adalah mengamalkan rukun Islam yang semuanya sudah ditentukan oleh Allah, cucuku. Dalam Al-Quran dan hadis yang meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Dan yang kedua adalah thariqat sunnah. Thariqat sunnah yaitu kumpulan amalan-amalan sunnah dan mubah yang diarahkan sesuai dengan
5 syarat kita untuk beribadah. Jadi thariqat sunnah ini adalah tambahan amalan-amalan di atas thariqat wajib, Joko. Seperti kita berzikir, kita melaksanakan puasa sunnah, membaca Al-Quran, wirid, dan amalan-amalan yang lainnya. Sunnah ya. Benar. Jadi dalam tingkatan ilmu ini ada makom yang harus dikerjakan secara istiqomah, yaitu makom taubat, syuhud, sabar, ridho, dan sebagainya. Dalam ilmu ini diibaratkan kita itu tumbuh menjadi batang pokok yang bercabang dan tumbuh daunnya. Setelah tadi biji, sekarang sudah mulai tumbuh batang dan daunnya. Benar. Yang ketiga adalah ilmu hakikat. Hakikat adalah kebenaran. Ilmu hakikat berarti ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Hakikat yang bersifat kebenaran atau benar-benar adanya dan menjadikan Allah sebagai sumber kebenaran kita. Hakikat ini akan dicapai oleh seseorang setelah mencapai makrifat yang sebenar-benarnya. Hakikat dapat diibaratkan sebagai buah. Jadi biji atau benih kita ibaratkan sebagai syariat. Pada tingkatan thariqat, yaitu diibaratkan sebagai batang yang bercabang yang sudah memiliki daun. Sedangkan dalam hakikat kita ibaratkan sebagai buahnya. Hasil. Benar. Jika pada tingkatan ini kita amalkan, akhlak kita bisa menahan rasa nafsu, bisa menahan sabar, tawadu, kita akan memperoleh buah ataupun makom mahmudah. Tadi dengan Allah tiada hijab ataupun tabir ataupun penghalang lagi, Joko. Dan yang terakhir adalah ilmu makrifat. Makrifat adalah pengetahuan yang meyakinkan, yang hakiki, yang dibangun atas dasar keyakinan yang sempurna. Kita tidak dapat mendapatkan itu semua lewat pengalaman indrawi, Penglihatan. tidak dapat melewati penalaran pikiran, tetapi hanya semata melewati kemurnian kolbu dan mendapatkan ilham atau limpahan nur yang diberikan oleh Tuhan sebagai pengalaman kasyif atau irfani. Baiklah,
akan saya sedikit contohkan ilmu makrifat ini. Saya harap cucuku mencermati dari setiap apa yang saya sampaikan. Baiklah. Apakah sudah siap, cucuku? Silakan apa? Hidup ini ada 3. Kosong, titik, alif. Hidup ini ada 3. Allah, Ahmad, Adam. Hidup ini ada 3. Allah, Nur Muhammad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup ini ada 3. Alif Allah, Alif Ahmad, Alif Adam. Hidup ini ada 3. A, I, dan O. Hidup ini ada 3. Zat, wujud, berubah. Hidup ini hanya ada 3. Pencipta, pencipta yang tercipta, dan tercipta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah dia sebagai yang membuka dan yang menutup. Itulah dia yang kosong, kemudian bunyi dan bersuara. Itulah dia yang kosong, buih dan huruf. Lalu sekarang huruf itu hanyalah huruf alif yang akan kembali menjadi titik, dan titik pun fana, lenyap menjadi tiada, hampa. Tiada berhuruf, tiada berbunyi. Semakin jauh, jauh tidak beranjak. Dekat menjadi tiada, lenyap dari sinar menuju sumber daripada cahaya, hingga tiada lagi cahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kita berpangkat sama dengan sayyidina yang lain. Kita adalah tercipta yang akan kembali menjadi pencipta yang tercipta. Berasal dari mani, kembali menjadi mani. Dan dialah yang ada, hanyalah yang maha ada. Itulah maha ada, yang tiada terbayang, yang tiada terjangkau dengan yang ada. Maha ada adalah segalanya. Allah, Allah, Allah. Hu, hu, hu. Ah, ah, ah. Kun, fayakun. Tiada, tiada, tiada. A, I, O adalah terjemahan dari alif Allah, alif Ahmad,
dan alif Adam. A, I, O itu adalah huruf yang karena huruf itulah menjadikan seluruh yang baik menjadi banyak. Yang karena huruf alif itulah menyebar dan membuat banyak sekali huruf-huruf yang lain. Maka kesimpulannya bahwa semuanya yang banyak akan kembali menjadi satu, yaitu alif. Alif ketika berada di kepala, alif ketika berada di kepala manusia, itu adalah zat Allah, atau bisa kita sebut alif Allah. Alif ketika turun ke dada manusia, maka alif itu disebut alif Ahmad. Nyawa yang sudah bercampur dengan Nur Muhammad, yang sudah bercampur dengan jiwa, maka alif Ahmad namanya. Kemudian turun lagi ke perut. Ketika zat Allah nafsu menzohirkan dirinya menjadi jasad manusia, maka alif itu disebut dengan alif Adam. Maka lurus daripada dahi di tengah ke dada, kemudian sampai ke perut. Insya Allah, terutama lebih nampak daripada laki-laki, dikasih oleh Allah, yaitu kemaluan laki-laki, yaitu disebut alif namanya. Maka ada 3 alif yang menopang kehidupan kita, yaitu alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. Maka pada saat kita mau kembali ke sakaratul maut, alif Adam ini naik melebur ke dalam alif Allah, ke dalam alif Adam, ke dalam alif Ahmad. Lalu alif Ahmad pun melebur naik ke dalam alif Allah dan zat Allah. Sehingga hakikat yang banyak itu hanya ada satu tapi tampak banyak. Itulah yang banyak lutfi jayahnya, tapi satu huruf yang menjadi inti, yaitu keadalah alif. Maka kesimpulan dari hanya ada 3 adalah nur zat Allah, kemudian titik adalah nur zat Muhammad, kemudian alif adalah nafas dan jiwa.
Mungkin saya akan jelaskan panjang lebar lagi cucuku. Setelah cucuku mencermati semua apa yang saya ucapkan lagi. Jadi, jika saya menjabarkan lebih panjang lagi, mungkin cucuku akan kebingungan. Bahkan, yang sudah saya jelaskan tadi, bisa saja cucuku itu lupa. Benar sekali apa? Itu ilmu sudah sangat tingkat tinggi. Saya dijelaskan seperti itu malah saya hanya bingung dan terbengong. Mungkin saya harus belajar banyak dengan apa biar saya mengetahui apa itu makrifat yang sejati. Baiklah cucu, mungkin untuk detik ini, untuk waktu ini, yang saya sampaikan tadi sudah cukup. Lain kali, jika cucuku datang ke tempat ini memerlukan waktu yang sangat lama atau akan menempuh jarak yang sangat jauh, insya Allah, jika berkenan, suatu saat saya akan hadir ke tempat cucu. Sekalian saya akan berziarah atau bertemu dengan leluhur cucu-cucuku. Terima kasih sekali apa. Saya tunggu kedatangan Abah dengan senang hati untuk belajar. Dan atas ilmunya tadi saya ucapkan qabil itu apa, semoga bermanfaat buat saya. Amin. Baiklah cucuku, sebelumnya apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Kalau untuk ditanyakan tentunya banyak sekali apa. Mungkin untuk saat ini belum waktunya yang tepat untuk saya bertanya. Nanti nunggu apa mempunyai waktu yang banyak. Alangkah baiknya saya ingin bertanya perihal sesuatu yang selama ini mengganjal di dalam hati saya, Pak. Baiklah cucuku, saya hanya bisa memberikan doa agar cucuku senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Itu sudah sangat bagus sekali apa. Tidak ada yang lebih bagus kecuali doa. Titipkan salam saya kepada sahabat karibku. Baik, akan saya sampaikan salam itu. Untuk selanjutnya saya kemananya, Pak? Saya rasa perjalanan cucuku sudah berakhir di tempat ini. Kembalilah ke tempat asalmu cucuku. Jadikan semua perjalanan yang cucuku lalui sebagai pelajaran dalam hidup cucuku. Dan semoga saja apapun yang diberikan oleh leluhur-leluhurmu dapat bermanfaat untuk kehidupan yang akan dijalani oleh dirimu cucuku. Amin. Baiklah, jika sudah cukup, maka saya ucapkan banyak terima kasih. Cucuku sudah menyempatkan waktu jauh dari tempat sana sampai ke tempat ini. Kembalilah dan temuilah leluhurmu cucuku. Baiklah, Pak.
Saya akan kembali insya Allah sore hari ini setelah saya beristirahat. Baik. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya mohon pamit. Enggak apa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudeng apa enggak yang dijelasin? Orang Mas Putra tidur Mas? Enggak Mas. Dengerin aku ya, serius. Dengerin Mas. Setelah jauh-jauh ke Banyuwangi, kemudian dapat ilmu tidur. Dengerin Mas aku. Siapa yang tidur? Coba apa? Maksud apa tadi? Satu-satunya Apa? benaran. Hah? Benaran. Apa tadi? Masih kuda. Coba apa tadi? Aduh, Kenyataan kebenaran. Ada 3 apa itu tadi? Yang mana? enggak apa sih? Syariat. Bukan. Contoh tadi dicontohkan ilmu. Alif. Oh ya Alif, Ya. cowok. Hah? Cowok Alif. Alif cewek Mas. Tukang rokok warung. Alif itu yang paling menonjol itu laki-laki di dalam kemaluannya. Paling gabel kemaluan. Iya, nggak soal kalau kemaluan. Penting nyental 15. Apa Ceh? Berarti ini sekarang udah selesai. Kowe mudeng ora, sing turu kono. Iya kan, kita cari sarapan ayo. Mas apa Kita keluar dari hutan Mas. Oh, jangan-jangan tidur Mas, Mas. Aduh lho Mas. Kita mulai. Gerar Kita turu. selesai, Mas. Nanti Apa kok ada apa? simak baik-baik ya. Tadi jujur saya belibet di otak saya ini. Penjelasan sedetail itu nanti saya akan putar kembali terus apa yang Hawaluddin Ma'rifat ini ucapkan. Ini sebagai pembelajaran yang tidak mungkin saya dapatkan dimanapun soalnya ini. Iya Mas. Terus dan alhamdulillahnya di pagi hari ini juga kita selesai melakukan sebuah perjalanan ke ujung Pulau Jawa bagian timur. Alhamdulillah. Mantuk Mas, mantuk. Sperok Mas. Berarti ini kemana? Bali. Enggak. Wis sperok Bali ku. Wah, anak saya. Harus itu Apa? vaksin, emang udah vaksin Pisan. Nggak boleh. belum Ngelangi entuk Mas. Ngelangi yuk. Heeh. loro lagi Berawal dari Kiai Haji. Kayak apa Kiai Haji? Ageng Mustolis. Soleh. Terus ya oke Derajat Asor. Tirakat Projo Mas. Hah? tirakat Oh ya tidak apa Projo itu. dulu. Derajat asal. Derajat Asor. Ini terus ini. ya nanti kita tulis semuanya teman-teman ya. Ini setiap Sabtu ke selanjutnya tanpa sadar itu saling menyambung. Yang paling masih nge-save itu Mas. Kita harus mencari duniawi tapi untuk bekal kita beribadah. Iya ini samanya ketika kita sudah mendapatkan dunia ini itu kan naik derajat derajatnya kan tetap diasorkan. Terus jangan lupa menyingkir dari gemerlap dunia. Oh, tirakat projo. Tirakat itu berdiam diri di tengah-tengah projo atau keramaian dunia. Jangan sampai kita masuk ke dalam gemerlap dunia. Wih, ada satu lagi yang lupa. Yang 5 kok. Ki Ageng Musoleh. Terus ini siapa? apa tirakat terus Apa Tirakat Projo. Terus Derajat Asor, Mulyo apa? San Muria. San Muria. ya San Muria. Terus itu 5 ya. Nah intinya nanti kita akan pelajari lagi karena ini udah apa namanya lama ya. Teman-teman tentunya lebih paham lah. Kalau dicermati saya itu 1 sampai ke 5 itu menyambung sampai ke titik yang terakhir yaitu makrifat tadi. Luar biasa ini pelajaran. Dan alhamdulillahnya teman-teman di rumah ini tanpa harus berkeluyuran seperti saya bisa mengambil sedikit ya pelajaran yang perjalanan ini ya.
Baik teman-teman, saya ucapkan Ini berarti udah balik ke balik, kita langsung ke pohon Kalimantan Sada lagi. Bali itu dekat ini nggak nyebrang sebenarnya. Mas. Aku mampir Sragen sih ya. Oh ya udah, kalau mampir Sragen nggak apa-apa, nanti Soalnya saya, mau ada yasinan. nanti Itu saya sih mampir juga nanti. 2 hari besok kan malam suruh Mas. Oh ya, oke, siap. Saya mampir Baik Sragen. teman-teman, terima kasih sedulur semua. Kami putuskan hari ini untuk pulang ke Banyumas. Dan kita akan lanjutkan explore laporan ke tempat pohon Kalimantan Sada. Ada. Ujung sehari atau 2 hari? Ya sekitar 2 harian saya. Sehari lah. 2 hari. Loh. Lihat saya bantu-bantu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om. Swastiastu. Ya kan Jangan kita lupa. juga mampir ke Sragen dulu. Oh iya. Ya, Oke. Saya barangnya masih ada di rumah kok Mas. Iya. barang lampir-lampir ket sing dengi. Apa? Lampir-lampir ket. Laundry hand. Oh wes. Sudah. Ya, langsung digas. Boleh.